Melanjutkan pembahasan tentang analisis diferensial aliran fluida, di mana kita akan menyelesaikan persamaan Navier-Stokes untuk memperoleh solusi eksak dari persamaan tersebut. Ada sekitar 80 solusi eksak yang diketahui untuk persamaan Navier-Stokes. Solusi-solusi tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan suku konvektif dalam persamaan, yaitu 1. Solusi linear, di mana suku konvektif persamaan bernilai 0. 2. Solusi nonlinear, di mana suku konvektif persamaan tidak bernilai 0. Selain itu, solusi persamaan Navier-Stokes juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis atau geometri kasus, antara lain 1. Aliran geser kuat. 2. Aliran steady di saluran atau pipa. 3. Aliran unsteady di saluran atau pipa. 4. Aliran dengan batas yang bergerak. 5. Solusi similaritas. 6. Asymptotic suction flow. 7. Wind-driven Ekman flow. Ada 6 langkah dasar dalam prosedur menyelesaikan persamaan kontinuitas dan Navier-Stokes. Langkah-langkah tersebut meliputi 1. Menetapkan kasus dan geometrinya dengan mengidentifikasi semua dimensi dan parameter yang relevan. 2. Menulis semua asumsi, pendekatan, penyederhanaan, dan kondisi batas yang sesuai. Langkah kedua ini sangat penting karena kondisi batas menentukan keunikan solusi persamaan. 3. Menyederhanakan persamaan diferensial semaksimal mungkin. 4. Melakukan integrasi persamaan. Proses ini tidak dapat dilakukan secara analitik kecuali untuk kasus sederhana. 5. Menerapkan kondisi batas untuk menentukan konstanta integrasi. Pada langkah ini, kondisi batas yang cukup harus tersedia untuk menentukan semua konstanta integrasi yang dihasilkan pada langkah keempat. 6. Melakukan verifikasi hasil. Proses verifikasi memastikan bahwa semua persamaan diferensial dan kondisi batas telah terpenuhi. Kondisi batas adalah bagian yang sangat penting dalam proses menghasilkan solusi eksak, solusi pendekatan, dan solusi komputasi. Kondisi batas yang digunakan dalam solusi analitik dalam pembahasan analisis diferensial dari aliran fluida saat ini adalah 1. Kondisi batas tanpa slip atau no slip. 2. Kondisi batas interface. Kedua kondisi batas ini juga digunakan dalam analisis dinamika fluida komputasi atau CFD, ditambah beberapa kondisi batas lain yang muncul karena masalah spesifik dalam pemodelan CFD. Kondisi batas yang dimaksud akan disampaikan dalam materi mata kuliah aerokomputasi yang meliputi kondisi batas aliran masuk dan keluar, kondisi batas simetri, dan kondisi batas periodik. Kondisi batas yang paling sering digunakan adalah kondisi batas no slip, yang menyatakan bahwa nilai kecepatan fluida yang bersentuhan dengan dinding padat sama dengan kecepatan dinding tersebut. Dengan kata lain, tidak ada slip antara fluida dan dinding. Partikel fluida yang berdekatan dengan dinding akan menempel pada permukaan dinding dan bergerak dengan kecepatan yang sama dengan dinding tersebut. Sebagai contoh, pada batasan antara permukaan lapisan oli pada dinding silinder atau dinding piston dari sebuah mesin, seperti pada ilustrasi. Nilai kecepatan lapisan oli yang berbatasan dengan dinding piston akan sama dengan kecepatan gerak piston. Sebaliknya, kecepatan lapisan oli yang berbatasan dengan dinding silinder akan sama dengan silinder atau tidak bergerak. Ketika dua fluida bertemu pada sebuah batasan, maka kondisi batas yang digunakan adalah kondisi batas interface. Pada kondisi batas ini berlaku nilai kecepatan kedua fluida adalah sama, dan tegangan geser yang bekerja pada partikel fluida yang berdekatan dengan batasan dalam arah sejajar batasan adalah sama besar antara kedua fluida. Jika efek tegangan permukaan dapat diabaikan atau batasan antara fluida hampir datar, maka nilai tekanan antara kedua fluida adalah sama. Hal ini tidak berlaku untuk batasan antara fluida dengan kelengkungan yang tajam, seperti pada meniskus cairan yang naik di dalam tabung kapiler, tekanan di satu sisi batasan bisa berbeda secara signifikan dari tekanan di sisi lainnya. Untuk lebih memahami bagaimana memperoleh solusi eksak dari persamaan Navier-Stokes, kita akan menyelesaikan contoh kasus aliran fluida sederhana yaitu aliran geser kuat. Diketahui aliran tunak atau steady, tidak termampatkan, dan laminer, dari fluida Newtonian antara dua plat sejajar tak hingga. Jika plat atas bergerak dengan kecepatan v, sedangkan plat bawah tidak bergerak atau diam, jarak antara kedua plat adalah h, gravitasi hanya bekerja pada arah negatif z, dan tidak ada tekanan yang diterapkan selain tekanan hidrostatik akibat gravitasi. Hitunglah medan kecepatan dan tekanan, serta tentukan gaya geser persatuan luas yang bekerja pada plat bawah dari kasus tersebut. Dari kasus yang diketahui, dapat kita selesaikan dengan mengikuti 6 langkah dasar penyelesaian persamaan, yang dimulai dengan mengidentifikasi dimensi dan parameter sesuai pada gambar. Selanjutnya pada langkah kedua,
menulis semua asumsi, pendekatan, penyederhanaan, dan kondisi batas, antara lain. 1. Kedua plat sejajar dan tak hingga pada arah X dan Z. 2. Aliran fluida tunak atau steady, sehingga turunan terhadap waktu sama dengan 0. 3. Aliran paralel, sehingga nilai kecepatan V atau arah Y, sama dengan 0. 4. Aliran tidak termampatkan dan laminer dari fluida Newtonian. 5. Tidak ada gradien tekanan atau perubahan tekanan. 6. Aliran dua dimensi pada arah X dan Y, sehingga kecepatan V atau arah Z, sama dengan 0. 7. Gravitasi hanya bekerja pada arah negatif Z. Selain itu, kondisi batas yang diketahui antara lain. 1. Pada plat bawah atau pada lokasi Y sama dengan 0, nilai kecepatan semua komponen sama dengan 0. 2. Pada plat atas atau pada lokasi Y sama dengan H, nilai kecepatan arah X atau U, sama dengan V kapital, dan kecepatan pada komponen lainnya sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah menyederhanakan persamaan diferensial yang terdiri dari satu persamaan kontinuitas dan tiga persamaan momentum. Pada persamaan kontinuitas, dua bagian pada arah Y dan Z dapat kita coret karena asumsi 3 dan 6, sehingga tersisa turunan kecepatan terhadap arah X yang nilainya sama dengan 0. Kondisi ini sama artinya dengan tidak ada perubahan kecepatan pada arah aliran atau dikenal dengan fully developed flow. Dengan menggunakan cara yang sama seperti pada persamaan kontinuitas, persamaan momentum juga akan lebih sederhana. Pada persamaan momentum arah X, diperoleh hasil turunan kedua kecepatan terhadap arah Y, yang nilainya sama dengan 0. Kondisi ini menyatakan bahwa tidak ada percepatan aliran pada arah Y. Untuk persamaan momentum arah Y, diperoleh turunan tekanan terhadap arah Y, yang nilainya sama dengan 0, atau tidak ada perubahan tekanan pada arah Y. Penyederhanaan persamaan momentum arah Z, menghasilkan perubahan tekanan terhadap arah Z, yang nilainya sama dengan negatif kerapatan dikali gravitasi. Langkah keempat adalah melakukan integrasi hasil penyederhanaan persamaan diferensial untuk mendapatkan solusi umum. Hasil integral dari persamaan momentum diperoleh dua solusi umum untuk nilai kecepatan dan nilai tekanan dari aliran. Selanjutnya, kita aplikasikan kondisi batas yang telah diketahui pada solusi umum yang diperoleh pada langkah keempat untuk mendapatkan solusi khusus dari aliran. Hasil aplikasi kondisi batas diperoleh nilai kecepatan dan tekanan. Langkah terakhir adalah melakukan verifikasi hasil perhitungan nilai kecepatan dan tekanan dengan melakukan substitusi nilai kecepatan dan tekanan ke dalam persamaan umum. Jika hasil sisi kiri dan kanan dari persamaan umum adalah sama, maka proses verifikasi terpenuhi. Untuk menghitung gaya geser yang bekerja pada plat bawah, kita dapat melakukan substitusi nilai kecepatan pada tensor tegangan dan menyelesaikannya. Sehingga diperoleh nilai tegangan geser yang bekerja pada fluida untuk masing-masing arah. Nilai tegangan geser pada plat bawah akan sama besarnya dan berlawanan arah dengan tegangan geser pada fluida di permukaan plat tersebut. Sehingga diperoleh nilai tegangan geser pada plat bawah, yaitu sama dengan hasil kali viskositas dengan laju regangan fluida.